Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk zodiak Virgo. Sebelum bikin video tuh ada beberapa kali halangan sih ya. Tapi kita coba cek kenapa. Oke, ini aku pas ngeliat itu ada hubungan spiritual tentang berat sih kalau hubungan spiritual mah ya. Ini loncat-loncat lagi. Up, ya. Oke, pertama yang keluar tuh ini the justice ya, ada keadilan. Ada sebuah perayaan yang nanti akan kamu dapatkan, bahwa kamu tuh berhak untuk menerima sebuah kemenangan dari alam semesta ini ya, dari ilahiyah ya. Di sini kamu akan bertemu dengan kebahagiaan karena di sini tuh ada tentang cinta yang berujung kepada sebuah komitmen. Amin ya. Gitu. Baiklah. Di sini ada seseorang yang mencoba menakut-nakuti hubungan kamu, atau ada mantannya kamu atau mantannya dia di sini sepertinya tidak suka dengan hubungan kamu. Ini yang masih single, kalau seandainya masih ada masalah dengan mantannya, kamu selesaiin dulu ya. Kalau emang putus ya udah gitu, ada kata putus. Jadi jangan sampai si mantan itu atau siapapun ini itu belum clear. Jadi kamu mesti mesti benar-benar clear ya. Karena aku lihat sih kamu akan berakhir uh, bertemu dengan cinta yang emang udah ditakdirkan gitu. Tapi di sini tuh ada hubungan spiritual yang mengganggu gitu. Aku nggak tahu kamu dengan yang mana yang benar-benar jodohnya kamu nih. Nanti kalau seandainya kamu ada di dua pilihan, nanti kamu bisa personal reading ya. Kita baca betonnya yang mana di sini, yang uka-uka, yang mana yang asli ya gitu ya. Oke, ini tentang keseimbangan sih ya sebetulnya ya. Jadi memang Tuhan semesta alam itu menciptakan segala sesuatu. Ada masalah, ada solusi itu untuk keseimbangan. Aku ngelihat kamu di sini fokus kepada perubahan tentang energi keilahian ya. Kamu tuh disinari oleh cahaya ilahiyah. Kamu mungkin sering ya datang malam-malam berdoa, bermunasabah diri, mencucurkan air mata. Mungkin di sini ya ada keberuntungan yang nanti akan masuk di sini. Tapi ada orang di situ yang um, dalam keheningan kamu mendengar suara jeritan, tangisan atau lirihan kayak kok ada yang sedih gitu ya, gitu seperti itu ya. Dan ini tidak akan mengganggu juga, tidak akan mengganggu sih kalau dalam kerejekiannya masih baik-baik aja gitu. Kamu juga akan menerima di sini banyak kemudahan, panen kebahagiaan ya. Karena mungkin selama ini panennya kamu itu dikerubungin sama beberapa tikus-tikus, makanya di sini mungkin semesta bekerja untuk kamu ya, supaya yang mengganggu kamu tuh pergi gitu. Aku nggak tahu di belakang hidup kita itu ada sesuatu yang bekerja. Mungkin kebaikannya kamu, amal ibadahnya kamu ya, kebaikan kamu kepada semua orang itu menjadi benteng atau lentera untuk menjaga kamu dari masalah-masalah gangguan hal-hal yang negatif sih gitu ya. Oke, di sini ada orang ya, energinya the bottom of the decknya tuh orang yang udah kecewa sama pasangan yang pihak ketiga gitu. Third party-nya ini tuh nggak ada artinya lagi sekarang. Jadi kayak yang sepertinya ini tuh udah nggak worth it gitu ya. Hubungan-hubungan yang tidak baik itu ternyata emang nggak berjalan gitu dengan apa yang terjadi. Ya kalau seandainya itu kita ketemunya di mana sih? Kita ketemu di tempat orang-orang yang melakukan third party ya. Itu yang akan diterima adalah kelelahan. Karena gini loh, kalau mereka yang biasa gitu, hubungannya banyak,
itu kan gak ada challenge ya. Sedangkan kamu kan ada challenge-nya gitu, ada kayak nggak mudah deketin kamu, kayak nggak mudah juga untuk bisa sefrekuensi sama kamu gitu, harus yang sama juga ya tujuannya gitu. Jadi ketika kamu berjalan lurus ya mengikuti keinginannya, perasaannya kamu, intuisinya kamu gitu, kamu mulai di sini mencari kebahagiaan kamu dengan membersihkan beberapa energi negatif secara pribadi ya, ataupun kamu melakukan ritual ritual kepada teman-teman kamu di sini yang di bidang spiritual gitu ya. Ya otomatis kan clear ya pola pikirnya kamu nih, tinggal tujuannya kamu tuh ke depan yang mana gitu ya, tidak tergesa-gesa. Nah, sedangkan orang di sini yang mengkhianati kamu itu kan ketemu ama yang negatif ya. Ya akhirnya ya pasti ya lelah dong ya. Jadi kalau seandainya nih kawan-kawan semua yang ih Marisa aku tuh diselingkuhin sama ini orangnya kayak gini 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 ya lelah dong sebetulnya ya. Jadi mereka tuh kayak ya kadang-kadang mencari kebahagiaan itu caranya kalau salah jalannya ya akan menemukan keraguan, tidak ada sebuah ikatan yang pasti kan, karena diawali dari third party ya, perselingkuhan akan berakhir menyakitkan. Jadi berselingkuh itu dengan siapa dulu, dengan orang yang tipe seperti apa dulu, nggak sembarangan asal gabruk aja gitu kan ya, harus yang benar-benar membawa perubahan yang positif, ada sebuah perjalanan yang lebih baik ya. Misalnya orang yang diselingkuhi itu adalah orang yang baik gitu. Tapi kalau orang baik gak mungkin mau diajak selingkuh ya. Seandainya gitu ya lebih baik mungkin, tapi ya karena semesta itu bekerja sih ya. Orang baik ketemu baik, orang yang selingkuh ketemu sama orang yang selingkuh-selingkuh. Gimana energinya? Kupu-kupu yang datang kepada kehidupan aku, kupu-kupu yang gede, tahu kupu-kupu si rama-rama yang suka menyendiri. Karena kan aku juga suka menyendiri ya. Jadi kadang-kadang kita di lingkungan, entah itu binatang ya, peliharaan orang lain juga, kalau seandainya ketemu sama aku itu emang yang si binatangnya tuh emang sering sendiri. Yang aku suka pelajari gitu, aku liatin aja tuh kucing ya, kok dia nggak masuk ke kerumunan yang lain, kok dia independen gitu. Dia cuma datang doang ke rumah terus pulang lagi karena aku sediain dia makanan kan. Nah, terus dia tuh emang nggak ada temennya gitu. Tapi sesekali aku lihat ya kalau malam gitu, dia cuman keluar ketemu sama kawanannya itu cuman satu, dia balik lagi gitu. Jadi kupu-kupu, kucing, toke kali ya, burung juga energinya yang datang kepada kita tuh sesuai apa yang kita hadapi. Yang introvert datang yang introvert. Ya kan binatang juga ada yang introvert kan, yang ekstrovert ketemu yang ekstrovert gitu. Jadi pada saat aku pindah kosan ya, itu orang-orangnya tuh introvert tahu nggak. Jadi cuman say hi and go gitu. Ya udah, kita mikir aja, kita kayak gitu nggak? Ya iya sih, jadi ya oke, 80% itu isinya adalah energi. Dari mulai abang tukang sampah sampai pejabat di sekitar gitu ya, itu emang introvert. Tapi semua tuh nggak direncanain, kenapa aku mesti pilih lingkungan yang introvert, enggak. Kita mau kemana aja lingkungan introvert. Tergantung situasi gitu. Jadi kalau seandainya kamu setia nih ya, kamu akan ketemu dengan orang yang setia. Kalau seandainya kamu ketemu sama orang yang nggak setia nih, kalau kamu misalnya udah kekeh, dia akan mau nggak mau akan ikutin energinya kamu loh. Tapi dia mesti merasakan dulu sih sebetulnya siklusnya, kayak dia ngerasain gimana tuh dia nanti kayak gitu. Jadi orang-orang yang introvert itu ya kebanyakan em, kalau ada yang nyakitin itu nggak perlu dibalas. Jadi si
orang-orang itu tuh akan ngerasain banget sampai dalam yang kamu rasain. Kayak disefrekuensiin gitu untuk jadi kamu. Makanya pas mau reading itu untuk satu zodiak itu 1 jam aja nggak mampu gitu karena ternyata banyak banget sih ya halangannya gitu. Makanya aku di tengah-tengah aja antara 15 menit kurang. Karena ini kemampuan kamu itu untuk membaca, memahami, mungkin yang datang ke aku juga energi aku semua sih ya, yang benar-benar narik semua yang pada nonton. Jadi Allah itu ngasih rejeki ya, itu dibagi-bagi guys. Em, ini si tarot yang apa adanya nih, yang ini yang mistik-mistik yang ini, terus ini yang eh, jalurnya percintaan kayak gitu. Itu semua dibagi. Allah itu maha adil atas segala sesuatu. Jadi emang rezeki jodoh itu udah ditentuin sih ya. Cuman kalau yang emang benar-benar bermunajat, yang kuat gitu, kuat banget gitu ya, maksudnya ibadahnya itu beda. Makanya orang-orang yang ibadah semua agama ya, itu pasti dibedain, ada derajatnya. Mau dia diam di mana aja ada derajatnya. Dibedain dari derajat orang-orang yang kurang mungkin ya kurang ada kedekatan sama ilahiyah gitu, beda sih. Penghargaan dari semesta juga alhamdulillah. Jadi rugi banget kalau kita itu sibuk banget tapi uh, melewatkan gitu ya kewajiban setiap manusia. Karena keberuntungan itu akan mengikuti juga sih. Ini ada orang-orang yang sukses, sukses banget ya. Tapi kurang ya spiritualnya misalnya ya. Dia ganti dengan berderma gitu. Ya bisa juga menggantikan sedikit demi sedikit kekhawatiran atau itu yang akan membantu juga orang-orang untuk bisa tenang. Itu banyak hal untuk sesuatu yang sifatnya ini ketuhanan. Memberi sesuatu itu pasti karena ada getaran Tuhan yang gak mungkin kalau tanpa ada getaran dari semesta ya. Mau memberi sesuatu kayak itu ada orang yang membutuhkan di jalan gitu. Terus kamu ngasih itu kalau bukan dari ilahiyah nggak bisa. Jadi semua udah diberi kebaikan dengan rata adil ya. Ya aku belum bisa nih memfrekuensikan tapi aku getaran untuk mencintai sesama itu kuat. Mungkin kamu itu dulu, nanti mungkin ke depannya kamu secara personal dengan Tuhan semesta alam. Jadi banyak yang di sini lagi memfrekuensikan itu. Jadi perjalanan lah ya. Yang paling kuat itu ketika kita benar-benar terpuruk banget ya, yang namanya mau mau cerita gitu sama siapa, mau ngobrol sama siapa, orang juga nggak akan ngerti apa yang diomongin. Akhirnya mau takut, mau enggak, mau ada makhluk halus, mau enggak, kayaknya lewat semua gitu. Kadang kita ngelihat di jalan aja gitu dengan kasat mata itu bodoh amat banget. Karena saking sakitnya gitu. Itu sebetulnya eh, ketika spiritual itu berbicara ya bahwa kita lebih kuat dari apa yang ada di sekeliling kita. Kita akan melewati ya sesuatu yang menakutkan menjadi biasa. Jadi kalau seandainya kamu ketemu hal yang menyakitkan ya, itu sebetulnya bagian daripada bensinnya kamu untuk menghadapi apapun rintangan kadang ya. Jadi kebal. Ya kalau udah ngelewatin masa-masa sulit pasti ujungnya kenapa kok kuat banget ya sekarang. Kenapa kok sekarang tuh jadi kayak seperti ada yang membentengi. Karena setiap musibah atau setiap masalah yang besar itu kayak rute. Kayak ada ruh yang masuk yang menjadikan kamu sesuatu yang lebih tampil dari biasanya. Kalau kayak tato mah ada kali
em, urat yang tergores kayak gitu ya. Ini sakitnya seberapa sih di dalam dunia semesta? Sakit kamu tuh ditimbang. Jadi semakin sakit, semakin kamu kuat, semakin kamu benar-benar berantakan ya, kamu akan semakin diangkat dan naik derajatnya itu dari ditimbang dulu nih sakitnya kamu tuh berapa. Makanya itu yang disebut anugerah. Hidup itu anugerah. Ujung-ujungnya tuh hikmah. Ujung-ujungnya itu adalah sebuah keyakinan. Kan ketika masalah banyak itu dikerucutin supaya minta gitu sama Tuhan. Terus supaya kita di sini mengadukan isi hati kita kepada Allah ya. Nah, di situ dikumpulin semua. Nah, makanya di sini kamu benar-benar ketemu nih sama sosok-sosok yang udah frekuensi dibersihkan juga sama-sama. Makanya beberapa gitu channel YouTube tuh membahas tentang ya ketika kita membersihkan diri kita akan ketemu dengan orang-orang yang membersihkan diri juga. Jadi kekuatan yang paling besar, kebahagiaan yang paling besar itu adalah keindahan akan seseorang yang ketika dia bersegera untuk membersihkan dirinya, membersihkan rasa sakit hatinya, membersihkan rasa kekesalannya, memaafkan semua yang terjadi itu. Jadi kehidupan kamu tuh kayak nantinya tuh tertata rapi, dirapihin gitu. Layaknya awan yang udah rapi. Dari pagi sampai sore tuh awan tuh rapi gitu. Itu kan semua ada yang ngurus. Kita juga diurus. Ya kalau kita pengen cepet banget gitu ya, rapih, ya kita beresin dari mulai jiwa dulu, dari inside dulu ya, dari spiritual dulu, menambah cara kamu berdoa, cara kamu memohon, terus kamu juga ngejauhin orang-orang yang negatif, hal-hal yang buruk lah. Kamu selalu berderma ataupun dengan cara kamu menyembuhkan hati kamu, kamu yang tahu gitu seperti apa. Itu akan merubah kayak kita punya akun baru gitu, akun ketenangan kayak gitu. Semua kayak ada, memang ada browsernya sih. Kayak download aplikasi gitu, ngeinstal. Oh aku sekarang mau memaafin orang yang aku benci nih. Maafin. Itu keinstal kayak gitu nih. Aku mau merelakan dia atau aku mau melupakan siapa sih yang punya utang gitu sama aku. Relain gitu. Itu nanti hadir rezeki-rezeki baru guys. Kayak hadir teman-teman baru, terus orang-orang baru di sekitarnya kamu. Energi baru nih walaupun kamu masih sayang sama orang yang di sini masih kamu sayangin gitu karena dia juga sayang sama kamu. Ya mungkin energi kasih sayang itu hadir kalau orangnya tuh nggak punya rasa sama kamu. Nah, itu bagian dari perjalanan ya. Kan cinta itu sebuah anugerah. Kita bebas mencintai apapun. Sampai lupa ini mau nanyain negara Konoha ngomongin apa, ya ampun. Mungkin aku kangen kali sama Virgo, udah hampir 2 minggu. Dia paling lama nih ya, dia paling lama aku baca karena aku suka lupa. Oke panjang ih. Ayah huruf G, A, gal, alur. Oke, kamu lagi nyempurnain alur kamu. Kamu udah tahu kemana arahnya. Gitu ya. Kamu di sini cepat move on. Aku lihat ya. Run, kamu nanti memenangkan sebuah kompetisi, challenge, pertandingan, babak baru. Kuat mana kamu sama mantan nih. Kayak gitu. Karena mungkin kamu udah pengen balikan, mungkin ya dia juga pengen balikan. Tapi siapa yang paling kuat nahan supaya di sini siapa dia yang dulu cepetan datang. Oke. Seseorang tuh kayak yang nol gitu banget di sini. Aku nggak tahu segi keuangan ataupun di sini mentalitasnya berkurang, lagi nggak sehat. Aku lihat mungkin dia lagi mikirin ya masa depannya itu masih ada di dua pilihan karena dia sedang bersama dengan yang lain, mungkin mencari yang lebih baik dari kamu. Tapi sih aku rasain dia gagal, dia nggak dapetin
orang sekelasnya kamu tuh nggak ada di circle-nya dia. Kalau seandainya dia lagi nyari, dia cuman pura-pura aja bangkit ya supaya gak kelihatan jomblo mungkin sama kamu. Kayak gitu. Ya memang di sini dia sangat dominan ya, dia mudah bergaul, dia banyak orang di sekitar, banyak yang mungkin suka sama dia. Yang suka banyak tapi yang serius tuh nggak ada. Kalaupun seandainya ini bisa jangka panjang sama dia tuh aku ngerasain itu kayaknya selesai-selesai aja. Cuman karena memang di sini ada kamu terus yang warawiri ngikutin energi kamu terus. Karena mungkin di sini kamu yang lebih dia banggakan sih ya, mungkin ya ada kebaikan kamu yang nggak bisa dia lupa ya, mungkin di waktu-waktu yang urgent banget tuh kamu pernah jadi pahlawannya dia juga bisa. Lambat laun kebaikan kamu ini akan membuat dia itu terhempas kan, ya kan? Karena ketika mencari kebaikan yang sama dia nggak dapet, ya otomatis dia ngerasa dirimu itu bagai ini ya, apa namanya, kalau adiktif, kalau rokok mah ya, kayak gitu, ada zat di dalam diri kamu ya yang nggak dia dapat dari orang lain. Itulah energi. Ada rezeki yang banyak ya, harus bisa menyimpannya mungkin di sini untuk hal-hal yang penting-penting saja ya. Aku kesini ngeliat kamu masih nomor satu buat dia, soalnya ada F1. Ada Ron F1 ya, artinya kamu pemenang sirkuitnya Jepang kali ya, atau Belanda di sini ya, yang rumit banget. Kamu bisa ngelewatin sirkuit-sirkuit yang tajam. Kamu mah pemalu, jadi ke akunya tuh ke bawah jadi pemalu dan gimana gitu. Ya Virgo itu dibentuk. Jadi kalau seandainya ada masalah yang berat, kadang kita suka rugi ya kalau ada masalah berat nih, kenapa harus terjadi miss sesuatu gitu. Padahal kamu lagi dibentuk di sini sama semesta biar kamu lebih lincah dan fleksibel dalam mengatasi setiap hal. Oke. Hmm, kayaknya dia bakalan ini deh, berpikir ulang ya untuk mengkhianati kamu terus. Ada waktunya juga, ini orang kalau udah rotenya selesai dia akan lebih baik sih. Tapi nggak tahu ya, yang namanya kebiasaan itu kan itu membentuk karakter. Tapi kadang-kadang orang tuh berubah tuh karena dia dapat kekecewaan yang berat, terus nggak mau lagi gitu nyakitin kamu bisa. Karena ketika menyakiti kamu tuh kok banyak kesialan. Itu yang membuat seseorang bisa berubah. Jadi pas misalnya mau em, lagi kumat nih, pengen nyakitin kamu, pengen mengkhianati kamu, seandainya kamu nanti bersama dengan seseorang ini di jangka panjang, kita nggak pernah tahu, walau alam jodoh itu ya misterius. Ya kamu akan di sini terjaga gitu, dan kamu nggak usah merhatiin apa yang dia lakuin. Oh, dia udah dapatkan sekuensinya secara otomatis karena semesta ini berjalan sesuai dengan arah. Siang tak mungkin jadi malam, malam gak mungkin jadi siang. Ini udah ada jadwal masing-masing. Yang baik akan mendapatkan hal baik, yang buruk akan mendapatkan hal yang buruk kayak gitu. Oke. Wow. Wah, ini tentang Ron, lari. Yang di atas bahasa Inggris, yang di atas bahasa Indonesia. Jadi ada dua kebudayaan yang berbeda, yang bersatu. Ada perbedaan yang bersatu di satu cerita yang sama, di kata yang sama, yaitu cinta ya. Cinta mau mengenal? Enggak. Mau dia orang barat, ya mau dia orang Eskimo kayak gitu. Kalau cinta ya cinta aja. Ada perbedaan usia, tidak ada artinya kalau sudah mencinta. Kalau sudah cinta, orang itu akan ngelabrak semua hal. Cinta itu mempelajari dirinya akan sebuah keberanian. Dan cinta membuat semua orang mau berjuang untuk apapun resikonya seperti itu. Ya, kalau yang penting sih di sini ada take and give ya, ada effort, ada sebuah kerjasama yang baik ya, ada kesetiaan dan komitmen
akan terjadi jika frekuensi kalian tuh udah rata dua-duanya kayak gitu sih. Tapi walau alam sih jodoh kamu di sini yang mana gitu ya. Kamu sangat setia di sini aku lihat menanti seseorang ini. Makanya dia nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau kamu setia nih sama seseorang, biasanya kok ada yang narik gitu ya perhatiannya kamu, ada yang mirip di depan, ada logo yang sama atau nomor gitu ya, angel number atau plat nomor di sekitarnya kok ada nomornya cewek aku, ada nomornya cowok aku kayak gitu. Nah, itu dia masih terhubung sama kamu kayak gitu ya. Ya keputusan ada di tangan Tuhan ya, tapi manusia yang punya andil untuk mencari sesuatu. Jadi Tuhan itu semesta ngikutin kamu nih sampai kamu ijab kabul kayak gitu. Tergantung dari usahanya kamu, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu harapkan akan ada dihadirin gitu. Ya seperti itulah. Makin cepat bangkit, makin cepat juga nemuin titik temunya yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau mencari keinginan mah capek. Jadi kebutuhan kamu itu dipenuhi secara materi, pasangan. Kalau udah sampai situ ya enak aja ringan gitu bawaannya. Ya, gitu aja ya. Mudah-mudahan lancar dengan siapapun aku doain supaya benar-benar di sini emang udah takdirnya atau dimudahkan ya didewasakan gitu supaya bisa mendampingi satu sama lain sih yang paling penting mah itu ya mau dibawa susah senang dengan segala gelombang kehidupan tetap bertahan kuat menempuh kehidupan yang awal ya yang baru kayak gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton videonya untuk kamu ya Virgo, semoga kamu sukses dan selalu diberkahi oleh Tuhan semesta alam Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah Virgo.